Dan Rem 174 Anim Tiwaninggap mengajak masyarakat Bovendigul mensukseskan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah November mendatang. Masyarakat Kota Tanah Merah, khususnya Kampung Sokanggo, mengeluhkan rusaknya kondisi jembatan Kaliwet. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara semua. Jumpa lagi bersama saya, Romana Agnesia Permase dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Sabtu 3 Agustus 2024. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Pak Saudara semua, kita ke berita yang pertama. Masyarakat Bovendigul diminta menjaga kedamaian dan mensukseskan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah November mendatang. Ajakan ini disampaikan dan Rem 174 Anim Tiwaninggap Brigjen TNI Wempi Ramandei saat melakukan kunjungan kerjanya ke Bovendigul. Komandan Korem 174 Anim Tiwaninggap Brigadir Jenderal TNI Wempi Ramandei melakukan kunjungan kerja ke Bovendigul. Kesempatan kunjungannya dan Rem melakukan ramah tamah bersama Forkopimda, para tokoh dan seluruh stakeholder masyarakat. Dan Rem Wempi Ramandei mengatakan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah akan segera dilaksanakan beberapa waktu ke depan. Untuk itu seluruh lapisan masyarakat Bovendigul harus bersama-sama mensukseskan pesta demokrasi dengan menjaga kedamaian agar pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan baik. Menurutnya pemilihan kepala daerah di Papua memiliki tingkat resiko konflik yang cukup tinggi. Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, pelaksanaan pilkada dalam peta Papua digambarkan merah atau dalam arti rawan terjadinya konflik. Untuk itu harus dicermati bersama dan bukan tanggung jawab aparat keamanan, akan tetapi tanggung jawab bersama baik pimpinan daerah maupun tokoh-tokoh masyarakat. Semua pihak harus bergandengan tangan menjaga keamanan dan ketertiban jelang pemilihan umum kepala daerah November mendatang. Yang perlu menjadi perhatian kita bahwa di dalam waktu dekat kita harus melaksanakan pesta demokrasi pemilihan pimpinan bupati, baik itu gubernur maupun bupati di seluruh Indonesia. Dan juga nanti di Bovendigul ya, benar ya Pak Asistennya. Saya kemarin di Bandung ya, Papua untuk pelaksanaan pilkada itu peta Papua itu digambarkan merah semua. Artinya potensi konflik itu luar biasa besarnya. Nah, ini harus kita cermati bersama. Ya, tidak hanya tanggung jawab dari kita para keamanan, baik TNI maupun Polri, tapi ini tanggung jawab seluruh pimpinan di daerah, baik itu pimpinan di pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai kepada desa. Kemudian pimpinan LTA, LT yang ada di tingkat kabupaten, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Mari saya mengajak kita untuk menyambut kegiatan demokrasi ini dengan hati yang damai. Rem mengajak seluruh unsur masyarakat Bovendigul untuk menyambut dan melaksanakan pilkada dengan baik dan tidak mementingkan ego sektoral, melainkan harus bekerja sama dalam mensukseskan pilkada tahun ini. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Pemirsa, Kodim 1711 Bovendigul meresmikan titik sumber air bersih di Kampung Arimbet, Distrik Arimop melalui program TNI Manunggal Air. Kegiatan peresmian dilakukan secara virtual yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Tentara Nasional Indonesia melalui Kodim 1711 Bovendigul melaksanakan program Manunggal Air di Kampung Arimbet, Distrik Arimop, di mana peresmian sumber air tersebut dilakukan secara virtual yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat sebagai penerima manfaat. Diketahui titik sumber air bersih di Kampung Arimbet merupakan salah satu yang sudah operasional dari sekian titik sumber air di seluruh Indonesia.
Dandim 1711 Bovendigul, Letkol CZI Agustinus Resa Salampa mengatakan, ada 9 titik sumber air termasuk bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat TNI yang akan dilaksanakan Kodim 1711 Bovendigul. Sementara yang baru diprogramkan ada 2 titik yaitu di distrik Mandobo dan distrik Arimob. Kedepan tidak menutup kemungkinan sumber air ini akan dibangun juga di distrik lainnya. Diakui Dandim, saat pelaksanaan TMMD kemarin, ada 3 titik sumber air yang sudah dibangun secara swadaya, sehingga total semuanya di distrik Arimob memiliki 5 titik sumber air bersih, yang salah satunya tepat di lokasi batalion Kampung Arimbet. Untuk titik air, itu lumayan banyak sebetulnya. Jadi waktu saya TMMD, itu kita kerjakan secara swadaya itu ada 3 titik. Ya, 3 titik. Kemudian yang bantuan dari Kasat, yang sudah jadi ini, ada 4 titik, ya sudah ada 5 titik. Salah satunya di batalion yang tadi ini kita tempati untuk Pitkon. Kemudian nanti ada 2 lagi yang belum dibuat. Jadi kurang lebih sekitar 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9 titik. Jadi ada 9 titik yang tersebar di sekitaran Tanah Merah ini, ya. Tanah Merah, beberapa distrik ada di Arimob sini, kemudian ada di Mandobo. Karena ya kalau yang agak jauh nanti sambil jalan kita programkan dulu yang lebih dekat, ya. Kan vegetasi masyarakat atau pemukiman masyarakat juga kan agak berjauhan. Nah, kalau agak berjauhan kan hanya 1, 2 jauh kan susah dilayani kalau satu-satu. Nah, kita lihat yang mungkin masyarakatnya lebih berkelompok, agak banyak, terus kesulitan air. Biasanya yang kita lihat di sini tuh pakai air bersih itu dari air hujan atau air di dalam hutan, sehingga itu kita berusaha laporan ke atas atau mungkin kita swadaya. Gitu, Mas. Dandim lanjut menjelaskan, untuk pemasangan titik air bersih dilihat dari banyak jumlahnya penduduk pada wilayah kampung maupun distrik tertentu. Karena diakui selama bertugas di sini, dari pengamatannya, masyarakat Bovendigul terutama yang berada di kampung-kampung, biasanya menggunakan air yang bersumber dari hujan maupun air alam yang tersedia di dalam hutan. Untuk itu, ke depan melalui program Manunggal Air Kodim akan berupaya memenuhi kebutuhan air masyarakat dengan membangun beberapa titik sumber air bersih bagi masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Infodigul akan kembali. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing.
Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Masyarakat Kota Tanah Merah, khususnya Kampung Sokanggo, mengeluhkan rusaknya kondisi jembatan Kaliwet. Pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait diminta segera membenahi jembatan tersebut karena sangat menyusahkan masyarakat pengguna kendaraan. Rusaknya jembatan Kaliwet sudah terjadi sejak lama dan sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan bagi masyarakat pengguna jalan. Tidak sedikit korban yang terjatuh di atas jembatan tersebut karena kondisinya yang berlubang. Kepala Kampung Sokanggo, Martinus Wantop, mengatakan terkait jembatan Kaliwet, pihaknya sudah pernah mengusulkan pada saat musrembang kampung maupun distrik di tahun 2023 untuk perbaikannya. Namun hingga kini belum ada realisasi, sementara sebentar lagi akan masuk perayaan HUT RI. Terkait hal ini, Martinus meminta perbaikan jembatan Kaliwet harus segera dilakukan pemerintah melalui dinas teknis terkait, karena jembatan ini merupakan jalur alternatif pelaksanaan siara KTMP. Jembatan Kaliwet juga merupakan akses satu-satunya antara Kampung Persatuan dan Kampung Sokanggo, sehingga itu perlu mendapat penanganan segera. Saya mau menyampaikan untuk jembatan Kaliwet, memang itu sudah dari saat musrembang tingkat kampung sampai ke tingkat distrik kita sudah ajukan. Tahun 2023 sudah ajukan, pikir nanti bisa kerja di 2023-2024 ini, tapi kita tunggu-tunggu sudah lewat ini, sudah sampai Agustus sekarang. Nah, bagaimana ada realisasinya ini saya juga mau tanya juga. Saya harap juga supaya coba tolong, karena ini akses kita bersama ini. Jalan penghubung antara Kampung Persatuan dan aktivitas di bandara, KTMP, Taman Makam Pahlawan ini tempat pahlawan, Taman Makam Pahlawan di ujung sana. Jadi para pengunjung datang mau bersiara ke sana, mau lihat-lihat di sana. Kasihan akses jalan seperti begitu jembatan ini. Jadi saya harap supaya bisa secepatnya bangun supaya bisa kita pergunakan, manfaatkan itu jalan itu. Hal senada juga disampaikan salah satu tokoh pemuda Bovendigul, Norbertus Wagi. Sebagai masyarakat Sokanggo, dirinya sangat prihatin dengan kondisi jembatan Kaliwet yang belum ada perbaikan dari pemerintah. Diakui rusaknya kondisi jembatan tersebut sering menimbulkan kecelakaan dan banyak pengguna jalan menjadi korban. Hal ini membuat kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk memutar melintas jalan pasar, sehingga membuat kemacetan dan mengganggu aktivitas jual beli masyarakat di Pasar Mumanjakau, Tanah Merah. Baik, selamat pagi masyarakat Kabupaten Bovendigul dan terutama untuk kita yang berada di Kota Tanah Merah, khususnya Kampung Sokanggo. Ya, di sini kami berada di posisi jembatan Kaliwet, yang mana jembatan ini sudah hampir berapa tahun ini jembatan ini kondisi seperti ini, dan banyak korban jatuh karena kondisi jembatan ini. Sehingga kami minta kepada pemerintah dan juga kepada marga-marga atau ketua-ketua tuan dusun atau pemuda-pemuda yang berada di Kampung Sokanggo, kamu tolong lihat ini kondisi jembatan ini. Kondisi jembatan ini membuat banyak korban jatuh di sini, sehingga kebanyakan kendaraan itu diputar melalui pasar. Kondisi pasar itu sudah ramai, kendaraan lalu lalang, dan itu mengakibatkan kemacetan, terganggunya jual beli orang di pasar. Sehingga kita minta kepada pemerintah dan juga terutama kepada pemerintah kampung, Kepala Kampung Sokanggo, untuk tolong perhatikan barang ini. Ini depan mata ini, sangat disayangkan. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang semakin dekat, persiapan pasukan pengibaran bendera atau Paskibra Bovendigul sudah mencapai 85%.
Diharapkan anggota Paskibra bisa melaksanakan tugas dengan baik saat pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang. Pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang semakin dekat, persiapan pasukan pengibar bendera atau Paskibra Bovendigul terus dipersiapkan dengan program latihan yang serius dan rutin. Hal ini disampaikan pembina pasukan pengibar bendera Bovendigul, Imade Suwardika. Dijelaskannya, saat ini pihaknya tengah melaksanakan proses pendalaman dan pemantapan kepada pasukan pengibar bendera dengan memprioritaskan pembinaan fisik yang dilakukan secara terarah dan terukur dan dipastikan persiapan pasukan pengibar bendera Bovendigul sudah mencapai 85%. Meski demikian, para pembina tetap memperhatikan kondisi fisik peserta dan cuaca yang saat ini terus berubah-ubah. Kondisi cuaca yang tidak stabil dan juga curah hujan yang cukup tinggi menjadi kendala bagi panitia dan pelatih dalam proses latihan. Hasil pengamatan dan progres yang sudah kami lihat, adik-adik sudah kurang lebih sekitar 85-90% dari sisi ketahanan fisik, penguasaan materi. Tinggal ke depan di sisa-sisa waktu dan hari yang ada ini kita melaksanakan pendalaman, pemantapan. Besar harapan kami adik-adik kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, baik itu pengibaran maupun penurunan sang merah putih. Yang kami harus pertimbangkan adalah cuaca yang tahun ini pas bertepatan dengan kami melaksanakan latihan, curah hujan agak lebih tinggi dan kami juga harus mempertimbangkan ini sehingga tidak menjadi hambatan atau kendala bagi adik-adik dalam melaksanakan latihan sampai dengan hari pelaksanaan nanti. Demikian, terima kasih. Dijelaskan Made Suwardika, tahun ini pihaknya mencoba untuk membuat satu formasi yang berbeda dari tahun sebelumnya, yakni formasi Bovendigul dengan membentuk huruf B, D, dan juga V. Meski kerap terkendala cuaca, pihaknya optimis akan melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelatihan yang maksimal kepada anggota Paskibra. Sementara mengenai asupan gizi yang diberikan kepada anggota Paskibra, pihaknya selalu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan. Di samping untuk fasilitas lainnya, seperti kendaraan maupun atribut yang disediakan panitia untuk anggota Paskibra, sudah cukup memadai. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing.
hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Penyakit ISPA dan TBC menjadi masalah kesehatan utama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak tahap 1 di Kampung Biwage, Distrik Kawagit. Hal ini disebabkan karena penerapan pola hidup masyarakat yang tidak sehat. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak tahap 1 di Kampung Biwage, Distrik Kawagit, ditemukan sejumlah besar penduduk kampung mengalami gejala ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Temuan ini menunjukkan bahwa ISPA masih menyebar luas di masyarakat Kampung Biwage 2 dan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih intensif. Dr. Ferdi Tandi, selaku spesialis penyakit dalam mengatakan, infeksi saluran pernapasan akut adalah kondisi yang paling sering dijumpai di lapangan seperti bronkitis akut, hingga ada beberapa sudah terdiagnosis tuberkulosis atau TBC. Hal ini dikarenakan faktor kebiasaan merokok berkontribusi besar terhadap ISPA. Sementara TBC lebih umum terjadi karena pola hidup yang tidak sehat, sehingga penting untuk menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, karena TBC menyebar melalui percikan air liur. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi masyarakat Biwage yang telah kita layani tadi melalui kegiatan PKB, mayoritas menderita penyakit infeksi saluran pernafasan. Jadi ada yang dari bronkitis akut sampai pada memang ada beberapa pasien juga yang sudah terdiagnosis dengan TBC. Jadi memang banyak yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan. Nah, faktor-faktor resiko yang membuat mereka sampai terkena infeksi saluran pernafasan banyak, salah satunya kebiasaan merokok. Terus yang kedua, mayoritas dari masyarakat ini higien per orangnya memang masih kurang bagus, jadi memang perlu perhatian. Jadi berhubungan dengan misalnya etika batuk, itu semua harus, misalnya ada pasien batuk harus tutup mulut. Jadi hal-hal itu yang sering mungkin terabaikan di masyarakat sehingga banyak mereka terinfeksi dengan infeksi saluran pernapasan. Dr. Ferdi juga mengungkapkan, selain infeksi saluran pernapasan akut, ada beberapa juga temuan seperti infeksi saluran pencernaan. Dengan temuan ini perlu upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran dan praktik kesehatan di masyarakat Kampung Biwage. Sementara terkait kasus TBC harus mendapat penanganan yang serius dan teratur, termasuk pengawasan dalam mengkonsumsi obat. Pengobatan TBC memerlukan kepatuhan yang tinggi terhadap regimen obat yang telah ditentukan. Penderita harus mengkonsumsi obat secara teratur dan lengkap sesuai arahan medis untuk memastikan kesembuhan dan mencegah resistensi obat. Pasalnya, TBC adalah infeksi saluran pernapasan yang memiliki risiko penularan tinggi, terutama dalam lingkungan yang padat atau tertutup. Ya, jadi memang pasien-pasien TBC memang mesti mendapat perawatan lanjut, mendapat pengawasan minum obat juga. Jadi mereka tidak boleh berhenti minum obat, harus sampai selesai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, TBC ini atau tuberkulosis ini kan infeksi yang risiko penularannya tinggi. Jadi memang untuk mereka, untuk keluarga yang memang berdekatan dengan si pasien, mereka juga harus di-screening sebenarnya. Harus diperiksa lebih lanjut kemungkinan penyebaran TBC di keluarga sekitar mereka. Jadi memang harus di-screening sebenarnya. Jadi untuk kelanjutan berikutnya, pasien-pasien yang terinfeksi TBC, keluarganya harus di-screening TBC. Dr. Ferdi juga menjelaskan, dalam kegiatan pelayanan kesehatan bergerak ini, selain melakukan pemeriksaan, juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan penularan TBC, termasuk menjaga kebersihan pernapasan dan lingkungan sekitar. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti prosedur pencegahan yang dianjurkan dan segera mencari pengobatan jika mengalami gejala-gejala TBC.
Dr. Ferdi berharap dengan adanya penanganan yang tepat dan pengawasan yang ketat dapat mengendalikan dan mengurangi penyebaran TBC secara efektif. Tim Liputan Digu TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu pemirsa, selain penyakit ISPA dan TBC, permasalahan kesehatan gigi menjadi temuan terbanyak di kalangan anak-anak kampung Biwage. Pada umumnya gigi anak-anak mengalami kerusakan akibat karies atau gigi berlubang. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak anak-anak kampung Biwage 2 yang mengalami kerusakan gigi akibat karies. Kerusakan gigi ini dipengaruhi oleh kebiasaan makan dan pola hidup yang belum terpantau secara optimal dalam hal kesehatan gigi. Namun kondisi gigi anak-anak di kampung Biwage masih tergolong baik dibandingkan dengan anak-anak di kota. Hal ini disampaikan dokter gigi Jimmy Alorerung saat pelaksanaan pemeriksaan gigi di kampung Biwage, distrik Kawagit. Menurutnya, rata-rata temuan adalah masalah gigi berlubang atau karies. Oke, yang tadi saya temui itu terdapat banyak juga kasus berlubang pada anak-anak. Cuman kalau mau dibandingkan dengan anak-anak yang berada di area kota, anak-anak yang ada di sini giginya masih lebih bagus karena kemungkinan masih tidak mengenal namanya makanan dan minuman yang manis-manis sehingga gigi mereka lebih bagus. Jimmy juga menambahkan, dari pelayanan yang dilakukan beberapa anak-anak ditemukan mengalami masalah serius seperti akar gigi yang tumbuh tidak normal hingga melukai bibir mereka. Untuk kasus-kasus seperti ini, tindakan yang perlu dilakukan adalah pencabutan gigi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Selain itu, ada juga kasus di mana gigi permanen anak-anak sudah mengalami kerusakan parah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Pelayanan kesehatan bergerak yang dilakukan di Kampung Biwage diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi kesehatan gigi anak-anak di daerah tersebut, serta membantu dalam upaya perbaikan dan pencegahan masalah kesehatan gigi di masa mendatang. Tim medis akan terus memantau dan memberikan penanganan yang diperlukan untuk memastikan kesehatan gigi anak-anak di kampung ini tetap terjaga. Tim Liputan Digu TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digu pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.